Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Bernuta TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas untuk di tema kita hari ini siaran televisi digital, dan kita masuk ke sesi terakhir kebersamaan kita di Bernuta TVRI Bengkulu. Nah, kita kembali berbincang dengan dua orang narasumber kita, ada Bu Gusti dan juga Bapak Harli Stefanus selaku Dewas LPP TVRI Bengkulu. Dan terakhir mungkin pembahasan kita tentang ini Pak, tentang penayangan jam tayang mungkin. Untuk penayangan jam tayang ini sendiri, ini penting nggak sih menurut Bapak sendiri? Misalnya ini penayangan jam tayang berita itu harus di jam yang sekian, atau penayangan mengenai siaran musik itu harus di jam sekian. Nah, ini penting nggak sih untuk kita melihat dari skema penonton yang akan nonton ini sendiri? Ya, kalau menurut saya masih penting untuk jam tayang, karena televisi terestrial itu kan basisnya adalah TV on schedule, orang menonton sesuai schedule kan, jadi kita harus spesifik memetakan audiens yang mau kita sasar itu ada di jam berapa, begitu loh. Walaupun kalau dia bersiaran di saat yang bersamaan dengan multi platform, katakanlah streaming, katakanlah masuk di menggunakan sosial media yang ada, itu di saat yang sama dia kan akan berpindah menjadi VOD, video on demand kan, sesuai kebutuhan. Tapi pada saat dia di terestrial seperti yang sekarang, itu jadwal menjadi penting. Nah, penentuan jadwal saya kira perlu juga memperhatikan kebutuhan, kita mau menyasar segmen mana, harus seperti apa bentuk acaranya dan jamnya berapa begitu. Nah, itu lebih ke sana sih menurut saya. Oke, baik. Nah, kalau Ibu Gusti sendiri nih, penelitian juga yang dilakukan, jam tayang itu penting nggak sih Bu kalau menurut Ibu sendiri, atau di luar penelitian nih ya, dari pendapat Ibu sendiri, jam tayang penayangan satu program itu penting nggak sih? Apakah nanti misalnya ditayangkan berita nih di jam 1, oh nggak ada penontonnya nih nanti, orang-orang udah masih pada kerja semua nih, seperti itu. Gimana menurut Ibu? Menurut saya sangat penting. Tadi juga di acara seminar itu kita mendapatkan masukan ya dari audiens seperti itu. Misalnya nih salah satu yang dibahas itu jam tayang untuk anak-anak sekolah. Ditayangkan saat mereka sekolah. Iya, di saat mereka sekolah gitu loh. Artinya itu kan disesuaikan sebenarnya dengan segmen dan program apa gitu. Misalnya program untuk anak sekolah ditayangkan di jam 8, jam 9 atau sebelum jam 2 gitu ya. Dan jam 2 sudah selesai. Jam 2 justru mereka pulang ke rumah sudah masuk ke program-program yang mungkin tidak berkaitan dengan mereka. Nah, sehingga kesimpulannya adalah gitu ya, bahwa jam tayang itu disesuaikan dengan segmentasi apa dan program apa yang ditayangkan oleh sebuah lembaga penyiaran. Tentu yang paling utama adalah segmentasi dulu. Ya, kalau segmentasi menyesuaikan dengan karakteristik penontonnya. Nah, itu tadi dibahas ya, Bang, itu dan itu bagus menurut saya. Karena selama ini mungkin ya di dalam di lapangannya kegiatan di sekolah itu kan mereka tidak dalam 7 jam itu menonton televisi gitu loh. Artinya mungkin ada pelajaran-pelajaran yang memang difasilitasi dengan media-media televisi, tapi kan tidak semua seperti itu. Nah, maka perlu disesuaikan. Pertama itu adalah jam tayang, kedua itu adalah segmentasinya siapa. Segmentasinya siapa? Betul. Yang harus ditembak itu siapa? Iya, gitu. Kecuali media sosial. Media sosial bisa dipanggil kapanpun kan gitu ya. Nah, kayak TV on demand juga mungkin dalam seminggu masih bisa dipanggil kan ya. Tapi ini kan tidak, berdasarkan schedule tadi seperti Bang Ardi sampaikan. Penting sekali menentukan baik. itu. Kita ke Bang Harli lagi nih. Nah, kalau hal tersebut terjadi nih Bang, misalnya kan, atau Pak, mengenai jam tayang yang tidak sesuai dengan penayangannya, program penayangannya, itu kenapa? Apakah tidak ada survei terlebih dahulu dari pihak lembaga penyiaran atau seperti apa nih? Kalau menurut saya, ya pasti lembaga penyiarannya kurang profesional kalau sampai itu terjadi. Artinya lembaga penyiaran swasta maupun publik seperti TVRI itu lagi-lagi yang harus dilayani adalah audiensnya gitu loh. Bedanya adalah kalau lembaga penyiaran swasta, audiens itu dipahami sebagai pasar karena di situ mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial. Kalau bagi TV publik, audiensnya itu adalah tanggung jawab publik. Tanggung jawab kita untuk memberikan konten yang mengedukasi, mendidik dan sebagainya itu tepat. Jadi kalau kemudian TVRI membuat konten yang bagus, yang isinya sesuai untuk
pelajar, katakan sesuai untuk generasi muda atau sesuai untuk ibu-ibu, tapi kemudian jam siarnya salah, gitu kan buat apa? Kalau kemudian yang nonton bukan yang kemudian kita sasar itu, gitu. Jadi menurut saya itu penting dilakukan. Nah, agar kemudian apa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, khususnya TVRI itu sesuai dengan kebutuhan publiknya, kata kuncinya adalah komunikasi, bukalah ruang komunikasi. Saya nanti akan mendorong juga untuk TVRI di Bengkulu, dan saya sudah dorong di TVRI-TVRI yang lain juga, di stasiun-stasiun lain, untuk ada semacam coffee morning, ada kemudian forum publik. Ini kan TV publik, yang punya TVRI itu ya Bu Gusti, ya semua masyarakat Bengkulu, semua. Saya ini wakili Bu Gusti aja untuk ngawasin dan marahin operasional kalau nggak benar kan. Nah artinya apa? Kepada pemiliknya ini harus dibuka ruang untuk kemudian mendengar masukan-masukan itu, lalu kemudian dikelola, diolah menjadi kebijakan, dan pada saatnya menjadi teknis operasional untuk program siaran gitu loh. Kalau kemudian tidak pernah didengar atau Bu Gusti hanya datang untuk tampil sebagai narasumber di sini, itu tentu berbeda gitu. Kalau narasumber di sini kan Bu Gusti ngikutin moderator, maunya apa hostnya kan. Tapi kalau itu adalah forum yang katakanlah coffee morning untuk pemangku kepentingan begitu, katakanlah sebulan sekali, Bu Gusti akan datang dalam kapasitas sebagai masyarakat yang memberikan masukan kepada TV yang dia miliki, yaitu TVRI kan begitu. Itu menurut saya harus dilakukan tuh oleh TVRI. Nah, selama ini kita ada survei nggak sih Pak tentang hal tersebut tentunya? Kalau secara survei, secara umum kita memang masih mengandalkan data kepemirsaan Nielsen. Nah dari situ sebenarnya sudah bisa dibaca juga. Tapi data kepemirsaan Nielsen itu kan hanya angka kuantitatif, dan beberapa daerah setahu saya kayak Bengkulu atau apa tidak ada data kepemirsaannya kan. Nah maka itu bisa dengan kualitatif. Di Dewas, Dewan Pengawas TVRI ini kami punya semacam FGD, tapi itu pun tidak bisa di semua daerah bersamaan. Biasanya 1 tahun kami hanya mengambil 4-5 titik untuk dilakukan FGD, kami bertemu dengan masyarakat. Itu pun dalam bentuk FGD ya. Nah, menurut saya selain yang tadi saya sampaikan coffee morning itu kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat yang penting bisa memberi masukan, menurut saya TVRI di stasiun-stasiun daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk kemudian ada riset seperti yang dilakukan Bu Gusti. Bu Gusti ini untuk informasi aja, riset yang tadi didiseminasi itu anggarannya dari KPI ya Bu ya, dari KPI. Nah kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik untuk nanti digali oleh Bu Gusti, bisa kemudian ada anggaran dari TVRI kan, atau misalnya TVRI bekerja sama dengan Pemprov Bengkulu untuk kemudian memberikan anggaran agar akademisi bisa melakukan penelitian. Kenapa Pemprov Bengkulu harus terlibat? Karena Pemprov Bengkulu juga punya kepentingan kan untuk melayani publik di Bengkulu kan. Nah itu yang kemudian menurut saya kalau butuh data riset, ya kita harus cari tuh data risetnya harus dapat dari mana. Kalau mau yang data permukaan pakai asumsi, tapi asumsinya akan diobjektifkan melalui apa? Melalui FGD. Nah kita bisa pakai forum FGD tadi. Tapi kalau butuh data yang lebih dalam, yang lebih akurat, tentu butuh penelitian seperti yang dilakukan oleh Bu Gusti. Maka perlu dianggarkan. Menurut saya dua-dua harus dilakukan. Kalau TVRI tidak mendengar suara publik, lalu kemudian memproduksi hanya berdasarkan kebiasaan, menurut saya dia kehilangan rohnya sebagai TV publik gitu loh. Oke, baik, demikian luar biasa tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk perbincangan kita hari ini. Ada Bapak Hadli Stefanus selaku Dewas LPP TVRI Bengkulu tentunya, dan juga Ibu Gusti dari Akademisi Universitas Bengkulu. Dan pada akhirnya kita harus menutup perbincangan ini. Semoga apa yang kita sampaikan tentunya dapat menambah wawasan kita semuanya ya. Saya Erwin Melami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.